Yesus bersabda, "Dan sekarang apakah yang harus aku katakan kepada kalian, oh jiwa-jiwa yang merasa iman kalian nyaris mati?" Orang-orang Majus dari timur itu tiada memiliki suatu pun yang meyakinkan mereka akan kebenaran. Tiada suatu pun yang adikodrati. Apa yang mereka miliki hanyalah suatu perhitungan astronomik dan pemikiran mereka sendiri yang dijadikan sempurna oleh hidup yang sepenuhnya jujur. Dan meski demikian mereka memiliki iman. Iman dalam segalanya, dalam ilmu pengetahuan, dalam suara batin mereka sendiri, dalam kebaikan Allah. Ilmu pengetahuan membuat mereka percaya akan tanda dari bintang baru itu, yang hanya bisa berarti, iya, yang dinanti-nantikan oleh umat manusia selama berabad-abad, Sang Mesias. Karena suara batin mereka punya iman akan suara-suara dari batin mereka, yang mendengar suara-suara surgawi berkata kepada mereka, itulah bintang yang mewartakan Advent Sang Mesias. Karena kebaikan Allah, mereka percaya bahwa Allah tidak akan menipu mereka. Dan sebab niat mereka tulus, Ia akan menolong mereka dalam segala cara untuk mencapai tujuan mereka. Dan mereka berhasil. Di antara sekian banyak orang yang suka mempelajari tanda-tanda, hanya mereka saja yang memahami tanda itu, sebab jiwa mereka rindu untuk mengenal sabda Allah untuk suatu tujuan yang tulus, yang tujuan utamanya adalah untuk memuji dan menghormati Allah dengan segera. Mereka tiada mencari keuntungan pribadi. Sebaliknya, mereka harus menghadapi kesulitan dan penderitaan serta mengeluarkan biaya besar. Namun mereka tiada mengharapkan ganjaran manusia. Mereka hanya mohon Allah mengingat mereka dan menyelamatkan mereka untuk kehidupan kekal. Karena mereka tak memiliki keinginan akan ganjaran manusia di masa mendatang, maka mereka tak memiliki kekhawatiran manusia ketika mereka memutuskan perjalanan mereka. Kalian mungkin akan memiliki beratus-ratus masalah. Bagaimana aku akan dapat melakukan perjalanan yang begitu jauh di negeri-negari dan di antara orang-orang yang berbicara dalam bahasa-bahasa yang asing? Akankah mereka mempercayaiku atau akankah mereka menjebloskanku ke dalam penjara sebagai seorang mata-mata? Pertolongan apakah yang akan mereka berikan kepadaku untuk melintasi padang-padang gurun, sungai-sungai dan gunung-gunung? Dan terik matahari, dan angin pegunungan, dan demam malaria sepanjang rawa-rawa yang menggenang, dan banjir dan hujan lebat, dan makanan yang berbeda, dan bahasa-bahasa yang berbeda, dan, begitulah kalian mengajukan alasan. Namun mereka tidak mengajukan alasan seperti itu. Dengan keberanian yang tulus, kudus mereka mengatakan, Engkau, ya Allah, dapat membaca hati kami dan Engkau melihat maksud tujuan kami. Kami mempercayakan diri ke dalam tangan-Mu. Anugerahilah kami sukacita melampaui sukacita manusia dalam menyembah pribadi keduamu, yang telah menjadi daging demi menyelamatkan dunia. Itu saja, dan mereka berangkat dari Hindia yang jauh. Yesus selalu mengatakan kepadaku bahwa ketika Ia mengatakan Hindia, yang Ia maksud adalah Asia Selatan di mana Turki, Afghanistan dan Persia terletak dalam geografi kita. Dari rangkaian pegunungan Mongolia yang adalah wilayah burung-burung elang dan burung-burung hering, di mana Allah berbicara dengan deru angin dan debur air dan menuliskan sabda misteri di atas halaman-halaman gletser yang amat luas. Dari tanah di mana sungai Nil muncul dan kemudian mengalir dengan airnya yang biru hijau ke laut tengah yang biru, tak ada pegunungan, ataupun hutan, ataupun pantai pasir. Samudera-samudera kering yang lebih berbahaya dari lautan, yang dapat menghentikan langkah mereka. Dan sang bintang bercahaya di atas mereka pada malam hari, mencegah mereka tertidur. Ketika orang mencari Allah, kebiasaan-kebiasaan normal haruslah tunduk pada pemikiran-pemikiran dan kepentingan-kepentingan yang melampaui manusia. Bintang membimbing mereka dari utara, dari timur dan dari selatan, dan dengan suatu mukjizat dari Allah, Ia mendahului bagi ketiga orang itu menuju satu tempat. Dan dengan suatu mukjizat lain dari Allah, sesudah bermil-mil jauhnya bintang menggabungkan ketiganya di satu tempat dan dengan suatu mukjizat selanjutnya, bintang mengantisipasi kebijaksanaan Pentakosta, menganugerahkan kepada mereka karunia pengertian dan menjadikan diri mereka sendiri dimengerti,
seperti yang terjadi di Firdaus, di mana hanya satu bahasa yang digunakan, bahasa Allah. Mereka cemas hanya untuk sesaat, ketika bintang menghilang dan sebab mereka orang-orang yang rendah hati, sebab mereka sungguh besar, mereka tidak berpikiran bahwa itu akibat ulah kejahatan orang-orang lain, seperti yang dilakukan orang-orang jahat Yerusalem yang tidak layak melihat bintang Allah. Akan tetapi mereka berpikiran bahwa mereka sendiri yang telah gagal untuk layak di hadapan Allah, dan mereka memeriksa diri mereka dengan gemetar dan tobat siap memohon pengampunan. Namun suara batin mereka meyakinkan mereka. Jiwa mereka terbiasa pada meditasi dan masing-masing dari mereka memiliki suara batin yang paling peka, yang disempurnakan dengan kepedulian yang tetap, dan dengan introspeksi yang tajam, yang menjadikan batin sebuah cermin di mana bahkan kesalahan-kesalahan paling remeh dari perbuatan sehari-hari dipantulkan. Suara batin mereka telah menjadi guru mereka, suara yang memperingatkan dan berseru bukan pada kesalahan yang paling remeh, melainkan pada kecenderungan yang paling kecil terhadap kesalahan-kesalahan. Pada segala sesuatu yang manusiawi, pada pemuasan, ego, diri. Sebagai konsekuensinya, ketika mereka menempatkan diri di hadapan guru itu dan cermin kebersihan yang paling ketat itu, mereka tahu bahwa ia tak akan berdusta. Suara batin meyakinkan mereka dan membesarkan hati mereka. Oh, betapa manis merasakan bahwa tak ada suatu pun yang menentang Allah dalam diri kita. Merasakan bahwa ia dengan lemah lembut menatap pada jiwa anaknya yang beriman dan memberkatinya. Iman, percaya, harapan, kekuatan dan kesabaran semakin bertambah dengan perasaan yang demikian. Badai tengah mengamuk sekarang ini, tapi ia akan berlalu. Sebab Allah mengasihiku dan ia tahu bahwa aku mengasihinya, dan ia tidak akan lalai untuk menolongku lagi. Begitulah mereka yang menikmati damai yang berasal dari suara batin yang tulus. Berbicara, itulah ratu dari segala tindakan mereka. Aku katakan bahwa mereka rendah hati sebab mereka sungguh besar. Apakah yang terjadi, sebaliknya, dalam hidup kalian? Di sana manusia tidak pernah rendah hati bukan karena ia besar, melainkan karena ia lebih berkuasa dan menjadikan dirinya berkuasa melalui kesombongannya dan karena pemujaan bodoh kalian. Ada sebagian orang-orang hina yang, hanya karena mereka adalah kepala pelayan dari orang-orang yang sok kuasa, atau penerima tamu di kantor, atau pejabat di dusun-dusun kecil, yakni para pelayan dari mereka yang mempekerjakan mereka, merasa diri setengah dewa. Dan mereka sungguh membangkitkan rasa iba. Ketiga orang Majus sungguh orang-orang besar. Pertama, karena keutamaan-keutamaan adikodrati mereka. Kedua, karena pengetahuan mereka. Terakhir, karena kekayaan mereka. Meski demikian mereka merasa bahwa mereka bukan apa-apa, debu di atas debu dunia, dibandingkan Allah yang maha tinggi, yang dengan seulas senyum menciptakan dunia dan menyerahkannya bagai bulir-bulir jagung demi memuaskan mata para malaikat dengan permata bintang-bintang. Mereka merasa mereka sekedar bukan apa-apa dibandingkan Allah yang maha tinggi yang menciptakan planet di mana mereka tinggal dan ia menjadikannya begitu beragam. Sebagai pemahat mahakarya dari karya yang tak terhingga, dengan sentuhan ibu jarinya, ia menempatkan barisan bukit di sini, struktur tulang pegunungan dan puncak-puncaknya di sana, bagai tulang-tulang punggung bumi, dari tubuh raksasa ini. Yang pembuluh-pembuluhnya adalah sungai-sungai, ia menjadi wadah bagi danau-danau, jantungnya adalah samudera, pakaiannya rimba belantara, kerudungnya awan gemawan, hiasannya gletser-gletser kristal, permata-permatanya pirus dan zamrud, baiduri dan beril dari segala perairan yang menyanyikan, bersama hutan-hutan dan angin, suatu paduan suara besar pujian kepada Tuhan mereka. Tetapi mereka merasa mereka bukan apa-apa dalam hal kebijaksanaan mereka dibandingkan Allah yang maha tinggi. Dari siapa kebijaksanaan mereka berasal dan yang memberi mereka mata yang lebih terang dari 2 biji mata dengan mana mereka melihat sesuatu. Yakni mata jiwa mereka, yang tahu bagaimana membaca dalam sesuatu kata-kata yang tak dituliskan oleh tangan-tangan manusia, melainkan diukirkan oleh pikiran Allah. Dan mereka merasa bahwa mereka bukan apa-apa dalam hal kekayaan mereka, bagai sebutir atom dibandingkan kekayaan pemilik alam semesta,
yang menebarkan logam dan intan permata pada bintang-bintang dan planet-planet dan menganugerahkan kekayaan adikodrati berlimpah kepada hati mereka yang mengasihinya. Dan ketika mereka tiba di depan rumah Papa itu, di kota termiskin di Yudea, mereka tidak menggelengkan kepala mereka dan mengatakan, "Tidak mungkin," tetapi mereka menekuk badan mereka, lutut mereka, dan lebih dari itu hati mereka dan mereka menyembah. Di sana, di balik tembok Papa itu, ada Allah. Allah kepada siapa mereka selalu berseru, namun tiada pernah memiliki secercah harapan pun untuk melihat. Dan mereka berseru kepadanya demi kesejahteraan seluruh umat manusia dan kesejahteraan abadi mereka. Oh, hanya itu kerinduan mereka, melihatnya, mengenalnya, memilikinya dalam hidup di mana tak ada lagi fajar dan senja. Ia di sana, di balik tembok Papa itu. Akankah hati kanak-kanaknya, yang masih adalah hati Allah, mengenali tiga hati itu, yang prostratio di atas debu jalanan dan berseru, "Kudus, kudus, kudus, terpujilah Tuhan Allah kita. Kemuliaan bagi Dia di surga maha tinggi dan damai bagi para hambanya. Kemuliaan, kemuliaan, kemuliaan dan berkat." Mereka takjub dengan gemetar yang penuh kasih. Dan sepanjang malam dan keesokan paginya mereka mempersiapkan jiwa mereka dengan doa yang paling berkobar bagi komunio, sama dengan persatuan dengan kanak Allah. Mereka tidak pergi ke altar itu, yang adalah pangkuan perawan dengan hosti ilahi, dengan jiwa mereka penuh kekhawatiran manusia, seperti kalian. Mereka lupa makan dan tidur, dan jika mereka mengenakan jubah-jubah yang paling indah, itu bukan untuk pamer kepada manusia, melainkan untuk menghormati Raja segala raja. Di istana-istana kerajaan, mereka yang terpandang mengenakan pakaian-pakaian yang paling indah. Dan tidak haruskah para majus pergi kepada sang raja dalam busana terbaik mereka, yang kesempatannya terlebih besar ada di sana bagi mereka? Oh, di negeri mereka yang jauh, banyak kali mereka harus mendandani diri mereka untuk manusia seperti mereka sendiri, demi menyambut dan menghormati mereka. Sungguh tepat, karenanya, jika mereka menghaturkan kain-kain ungu dan intan berlian, sutera, dan bulu-bulu mahal di kaki Raja Maha Tinggi, sungguh tepat menghaturkan di kaki-kaki mungilnya yang manis serat-serat dunia, permata dunia, bulu-bulu dunia, logam-logam dunia, semua itu karyanya, supaya semuanya yang dari dunia ini dapat menyembah pencipta mereka. Dan mereka akan berbahagia jika kanak-kanak kecil itu memerintahkan mereka untuk berbaring di tanah dan menjadi sehelai karpet hidup bagi langkah-langkah bayinya yang mungil. Dan jika ia menginjak-injak mereka, sebab ia meninggalkan bintang-bintang untuk turun kepada mereka, yang tak lain hanyalah debu belaka. Mereka rendah hati, murah hati dan taat pada suara-suara dari atas. Suara-suara itu menyuruh mereka untuk membawa hadiah bagi raja yang baru dilahirkan itu. Dan mereka membawanya. Mereka tidak mengatakan, "Ia kaya dan tidak membutuhkannya. Ia Allah dan tidak akan mati." Mereka taat, dan mereka adalah orang-orang pertama yang menolong juru selamat dalam kemiskinannya. Betapa akan sangat bergunanya emas itu baginya yang akan segera menjadi seorang pelarian. Betapa berartinya mur itu baginya yang akan segera dibunuh. Betapa salehnya dupa itu baginya yang akan harus mencium bau busuk kekejian manusia yang murka sekeliling kemurniannya yang tak terhingga. Mereka rendah hati, murah hati, taat dan saling menghormati satu sama lain. Keutamaan-keutamaan selalu menghasilkan keutamaan-keutamaan lain. Dari keutamaan-keutamaan yang ditujukan kepada Allah, diperoleh keutamaan-keutamaan sehubungan dengan sesama kita. Hormat, yang adalah cinta kasih. Yang tertua diserahi tugas untuk berbicara atas nama mereka semua. Dialah yang pertama menerima ciuman dari juru selamat dan yang membimbing tangan mungilnya. Yang lain akan dapat melihatnya lagi, sedangkan dia tidak, sebab ia sudah tua dan hari kembalinya kepada Allah tak jauh lagi. Ia akan melihat Kristus setelah wafatnya yang menyayat hati dan akan mengikutinya, bersama dengan jiwa-jiwa terberkati lainnya, pada saat kembalinya ke surga. Namun dia tak akan pernah melihatnya lagi di dunia ini. Semoga, karenanya,
kehangatan tangannya yang mungil pada tangannya yang keriput menjadi viatikum baginya. Tak ada iri pada yang lainnya. Sebaliknya, hormat mereka kepada si Majus tua bertambah. Ia pastilah layak mendapatkan lebih dari mereka, dan untuk periode waktu yang lebih lama. Allah bayi tahu, sabda Allah belum berbicara, namun setiap tindakannya adalah sabda. Dan kiranya sabdanya yang tak berdosa terberkati, sebab sabda menetapkannya sebagai kesayangannya. Akan tetapi, anak-anakku terkasih, ada dua pelajaran lagi dalam penglihatan ini. Perilaku Yosef yang tahu bagaimana menempatkan diri. Ia hadir sebagai pelindung kemurnian dan kesucian, tetapi bukan sebagai perampas hak mereka. Adalah Maria bersama Yesus yang menerima penghormatan dan perkataan. Yosef bersukacita karena Maria dan ia tidak bersedih hati karena ia adalah figur yang kalah penting. Yosef adalah orang benar, ia adalah si orang benar. Dan ia selalu benar, juga pada saat ini. Harum pesta tidak membuatnya besar kepala. Ia tetap rendah hati dan benar. Ia bergembira atas hadiah-hadiah itu, bukan bagi dirinya sendiri, melainkan karena ia berpikir bahwa dengan itu ia akan dapat membuat pasangannya dan kanak-kanak manis hidup lebih nyaman. Tak ada ketamakan dalam diri Yosef. Ia adalah seorang pekerja dan akan terus bekerja. Tetapi ia antusias agar mereka, kedua orang yang dikasihinya, hidup lebih nyaman. Baik ia maupun para Majus tidak tahu bahwa hadiah-hadiah itu akan sangat berguna bagi pengungsian dan hidup di pembuangan, ketika harta lenyap bagai awan yang diserahkan angin. Juga bagi kembalinya mereka ke negeri mereka, di mana mereka kehilangan semuanya, para pelanggan dan perabotan rumah tangga, dan di mana hanya tembok-tembok rumah mereka saja yang terselamtakan, yang dilindungi oleh Allah, sebab di sana ia bersatu dengan sang perawan dan menjadi daging. Yosef itu rendah hati, sesungguhnya, meski ia adalah pelindung Allah dan pelindung bunda Allah dan mempelai yang maha tinggi, ia menyanggap pijakan kaki dari para pengikut Allah ini. Ia adalah seorang tukang kayu miskin, sebab tekanan-tekanan manusia yang terus-menerus telah menjauhkan para pewaris Daud dari kekayaan kerajaan mereka. Namun ia adalah selalu keturunan seorang raja, dan memiliki perilaku seorang raja. Juga mengenainya patut dikatakan, ia rendah hati, sebab ia sungguh sangat besar. Sebuah pelajaran terakhir, yang lembut dan penting, adalah Maria yang membimbing tangan Yesus, yang masih belum tahu bagaimana memberkati, dan ia menuntunnya dalam gerakan yang kudus. Adalah selalu Maria yang membimbing tangan Yesus dan menuntunnya. Bahkan sekarang Yesus tahu bagaimana memberkati. Namun terkadang tangannya yang tertembusi itu jatuh lunglai karena penat dan patah semangat, sebab ia tahu bahwa adalah sia-sia memberkati. Kalian merusakkan berkat-Ku, berkat itu juga jatuh dalam murka, sebab kalian mengutuki Aku. Adalah Maria yang lalu menyingkirkan penghinaan itu dari tanganku dengan ciuman-ciumannya. Oh, ciuman bundaku, siapakah yang dapat menolak ciuman itu? Dan lalu, dengan jari jemarinya yang lentik, namun penuh kasih hingga tak dapat ditolak, ia mengangkat pergelangan tanganku dan mendesakku untuk memberkati. Aku tak dapat menolak bundaku, jadi kalian harus pergi kepadanya, dan menjadikannya advokata, sama dengan pembela kalian. Ia adalah ratuku, sebelum menjadi ratu kalian. Dan kasihnya kepada kalian membuat kelonggaran-kelonggaran begitu rupa yang tak seorang pun dapat mungkin membayangkan ataupun memahaminya. Dan bahkan tanpa kata, melainkan hanya dengan air matanya, dan kenangan akan salibku, tanda dengan mana ia membuatku menelusurkan jari di udara. Ia membela perkara kalian dan mendesakku, Engkau sang juru selamat. Sebab itu selamatkanlah, itulah, anak-anakku terkasih, Injil iman, dalam penglihatan mengenai peristiwa para Majus. Renungkanlah itu dan teladanilah itu, demi kebaikan kalian sendiri,